Sien, saya Metia Kartikasari. Pada pertemuan terakhir ini kita akan membahas mengenai pasar modal syariah dan reksadana di Indonesia. Pada akhir pembelajaran, kita diharapkan dapat memahami sejarah dan perkembangan pasar modal syariah, memahami tentang saham syariah dan obligasi syariah, memahami perkembangan reksadana syariah, dan memahami tentang peluang dan tantangan reksadana. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat disajikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal tentang pedoman melaksanakan investasi untuk reksadana syariah. Instrumen investasi syariah terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah pertama dari PT Indosat dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Terdapat 6 fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan instruksi pasar modal. Fatwa mengenai jual beli saham, pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, obligasi syariah mudharabah, pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, dan tentang obligasi syariah ijarah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Di Indonesia terdapat 2 skema obligasi syariah, yaitu obligasi syariah mudharabah yang merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Obligasi syariah ijarah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sehingga kupon bersifat tetap dan bisa diketahui dan diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah, seperti usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, usaha lembaga keuangan konvensional ribawi termasuk perbankan dan asuransi konvensional, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram, usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Hingga tahun 2017 terdapat 30 saham yang terdaftar sebagai saham syariah, 60 obligasi syariah, dan 147 reksadana syariah di Indonesia. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Peluang berdirinya reksadana di Indonesia adalah kemungkinan untuk dapat mengumpulkan aset produktif. Syarat menjadi investor dipermudah, pilihan investasi reksadana semakin bervariasi, penurunan BI rate, dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa tantangan reksadana di Indonesia, yaitu faktor kondisi mikro yang tidak mendukung, situasi bisnis yang masih kurang bagus. Dan terdapat 5 jenis reksadana di Indonesia. Yang pertama adalah reksadana pasar uang, reksadana pendapatan, reksadana campuran, reksadana saham, dan reksadana terproteksi. Bagaimana cara untuk memilih investasi di reksadana? Caranya adalah 1. Tentukan reksadana yang sesuai dengan profil resiko kita. Apakah kita orang yang mau menerima resiko tinggi, rendah, atau rata-rata? Memilih produk reksadana sesuai dengan pilihan reksadana kita.
Langkah ketiga, kita bisa mencari informasi lebih lanjut mengenai reksadana tersebut di internet dan menghubungi pihak yang menjual reksadana tersebut. Setelah menentukan akan berinvestasi di produk reksadana yang mana, kita dapat mulai membelinya. Sebagai bahan evaluasi, silakan Anda jawab pertanyaan berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat belajar.